Publik menanti penjelasan lengkap program politik Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini. Namun ada juga masyarakat yang berpendapat kontra dengan. Jadi sebetulnya apakah program makan siang gratis ini memang awalnya itu hanya gimmick kampanye yang belum dipertimbangkan secara matang sehingga pada akhirnya di pertengahan jalan itu banyak berubah-ubah konsepnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Murni Hermawati Sitanggang, STH MTH, selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila kelas 35. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang dilema makan siang gratis. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan anggota dari kelompok 2, saya Indah Hoirunisa dengan NIM 2302102040052. Perkenalkan, nama saya Tiris Marta dengan NIM 2302102040093. Perkenalkan, saya Rosalin Meninggar dengan NIM 230210204107. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grecia Tribanyu dengan NIM 2407101111338. Halo semuanya, nama saya Ersa Auladin Francisca dengan NIM 24071101340. Pemilihan presiden pada tahun 2024 yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran membawa satu janji kampanye utama mereka, yaitu program makan siang gratis yang akan didasarkan pada pelajar mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas bahkan termasuk siswa di pesantren. Kebijakan makan gratis adalah suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk menyediakan makan gratis kepada masyarakat yang diimplementasikan di sekolah untuk pelajar. Selain itu juga diimplementasikan kepada lansia untuk meningkatkan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Program makan bergizi gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Berikut saya jelaskan apa saja alasan perdebatan program makan siang gratis. Yang pertama adalah biaya yang besar. Seperti yang tertulis dalam berita BBC, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 450 triliun rupiah untuk berjalan penuh pada tahun 2029. Yang setara dengan 13,5% dari APBN 2024. Ini menjadi beban anggaran terbesar setelah pendidikan dan perlindungan sosial. Anggaran yang besar ini menimbulkan kekhawatiran bahwa belanja pemerintah untuk program lain akan semakin terbatas, sehingga mengurangi fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Yang kedua adalah kualitas gizi dan ketergantungan. Ada kekhawatiran bahwa program ini tidak akan memenuhi kebutuhan gizi yang beragam bagi anak-anak, terutama mengingat perbedaan kebutuhan nutrisi berdasarkan usia dan kondisi kesehatan. Program ini juga berpotensi untuk menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah yang dapat mengurangi insentif bagi keluarga untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Yang ketiga adalah risiko korupsi dan manajemen. Program ini dipandang rawan terhadap korupsi dan penyalahgunaan anggaran, sehingga memerlukan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan dana dari bantuan operasional sekolah atau BOS untuk mendanai program ini juga menjadi isu kontroversial di kalangan pengajar. Yang keempat adalah dampak jangka panjang. Beberapa ekonomi mengingatkan bahwa program ini dapat membebani keuangan negara dalam jangka panjang dan alternatif yang lebih berkelanjutan seperti investasi di bidang pendidikan dan penciptaan lapangan kerja seharusnya dipertimbangkan. Pemberian makan siang gratis di Indonesia bukan hanya sekedar kebijakan sosial, melainkan juga investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan juga ekonomi nasional. Malnutrisi dan juga stunting masih menjadi tantangan terbesar di Indonesia. Oleh sebab itu, diadakannya program makan siang gratis ini diharapkan dapat memberikan makanan yang bergizi seimbang untuk anak-anak sekolah guna meningkatkan pertumbuhan kognitif dan juga fisik mereka. Menurut artikel Mengubah Dunia Lewat Sepiring Makanan Bergizi dari Good News from Indonesia, inisiatif ini berpotensi untuk menurunkan tingkat stunting dan juga meningkatkan kualitas akademik dan kesehatan siswa. Mengapa bisa seperti itu? Karena asupan gizi yang baik dapat meningkatkan konsentrasi dan juga daya ingat siswa yang pada akhirnya bisa meningkatkan prestasi akademik. Selain itu, dengan adanya makan siang gratis ini, siswa dapat lebih fokus dalam belajar karena tidak terganggu oleh rasa lapar. Tidak hanya itu, program ini juga berpotensi untuk mendorong perekonomian lokal. Dengan melibatkan petani dan juga produsen lokal sebagai pemasok bahan makanan, seperti yang dilansir dari FT Financial Times,
Pilot project di Jawa Barat melibatkan dapur pusat yang menyiapkan makanan untuk lebih dari 3.000 anak setiap harinya. Dengan bahan makanan yang diperoleh dari sumber lokal, hal ini tidak hanya mendukung petani lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dari proses distribusi penyediaan makanan tersebut. Program makan siang gratis di Indonesia sebenarnya memiliki tujuan yang mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, serta mengurangi angka stunting di Indonesia. Namun, terdapat beberapa tantangan dan dampak negatif dari program ini. Beberapa di antaranya adalah beban anggaran negara. Pemerintah memperkirakan biaya tahunan dari program makan siang gratis ini mencapai angka 450 triliun atau setara dengan 14% dari APBN. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal atau kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran serta meningkatkan potensi hutang negara. Yang kedua adalah tantangan logistik dan infrastruktur. Indonesia memiliki tantangan geografis dengan banyaknya wilayah terpencil yang sulit dijangkau dan seringkali menghadapi kendala infrastruktur. Distribusi bahan makanan ke daerah-daerah ini memerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Hal inilah yang menyebabkan bahan makanan seringkali rusak atau tidak sampai tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Besarnya anggaran yang dialokasikan menjadikan program ini rawan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sektor pendidikan di Indonesia sebelumnya telah masuk ke dalam kategori sektor terkorup, sehingga pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyelewengan dana pada program ini. Yang keempat adalah fenomena free rider. Ada kemungkinan bahwa individu atau kelompok yang sebenarnya mampu untuk membelikan makanan untuk anak-anak mereka memilih untuk mengandalkan program ini, sehingga beban negara meningkat tanpa adanya peningkatan produktivitas yang signifikan. Jadi kesimpulannya, program makan siang gratis ini memiliki manfaat yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia, terutamanya pada anak-anak. Namun, keberhasilannya juga sangat bergantung pada perencanaan dan juga pelaksanaan yang matang, seperti pengelolaan yang efektif, kemudian transparansi anggaran, dan juga pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program yang ada di lapangan. Perlu dipertimbangkan juga mengenai mekanisme targeting yang tepat, agar bantuan ini dapat menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan, serta strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa keberlanjutan program ini tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. Kemudian, keseimbangan antara manfaat dan juga biaya harus dievaluasi secara cermat untuk memastikan bahwa investasi dalam program makan siang gratis ini benar-benar memberikan hasil yang optimal dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia yang unggul dan lebih berkualitas. Dan yang terakhir, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat untuk terus memantau perkembangan program ini dan juga memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, serta memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi janji politik semata, namun benar-benar memberikan manfaat bagi generasi yang akan datang. Baik, itu tadi adalah materi yang bisa kami sampaikan mengenai dilema makan siang gratis. Semoga penjelasan dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.